Kamu tuh gaji. Iya, jurang mana? Ini aja kalinya. Adanya apa dia? Orang pegawai. Ada itu nggak mau makan makan. Tadi Sarah, benar suaranya coba pas bisa. Masih dong. Kayak apa ini? Iya, lu belum ambil bentuk saya. Iya, bentuk apa? Sini nih bang. Di mana absen? Iya segini. Itu kok di sini terus ya? Iya. Bukan. Kok di situ terus? Hebat. Awalnya tuh tadi. Selesai. Apa adanya di sekolah? Sekolah. Itu ayo nyawa. Udah teman-teman deh. Ya kan dulu. Sama. Nah, boleh teh. Mantap banget kan. Dah itu. Oh, gitu ya, Mas. Ya, apa?
Mana yuk? Sampai kelebihan kah sudah? Catatannya Ibu menjelaskan. Ini gue sampai kelebihan. Oh, kamu lebih aja. Nanti kita sambil menunggu yang lain, kita mulai aja pembelajarannya lah. Kau nak buka kamera ya? Enggak juga. Kalau nikah mana cuma ini ya? Isi absennya tuh di mana, Jen? Nanti absen mana? Ini materi. Ya, ayo Kang. Sambil menunggu yang lain, kita mulai aja lah pembelajarannya. Kemarin tuh kelebihannya sudah sampai yang nomor 6. Paket halaman berapa, Bu? Paketnya tuh halaman 153. Nah, kelebihan pemberdayaan komunitas. 153. Siapa tuh? Gimana Pak Picik tadi? Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada kawan jam anu lagi nih. Jalan ya Mas ya? Kita lanjutkan materi kita hari ini tentang pemberdayaan komunitas. Kemarin sudah sampai kelebihan dari pemberdayaan komunitas. Untuk hari ini hari ini kekurangan dari pemberdayaan komunitas. Nah, ini kekurangan pemberdayaan komunitas. Nah, yang pertama di situ dapat kalian baca dalam kekurangannya sering terjadi perbedaan pendapat antara satu orang dengan orang yang lain sehingga muncul konflik baru. Nah, inilah
biasanya tadi di dalam pemberdayaan komunitas atau komunitas itu sendiri pasti ada perbedaan pendapat, baik itu dari ide atau misalnya masukan dan sebagainya lah. Nah, itu salah satu kekurangannya di sini. Jika itu tidak diatasi dengan baik, maka akan terjadi konflik. Nah, kemudian yang nomor 2, tingkat partisipasi setiap individu berbeda-beda sehingga menghambat pembangunan. Dengaran suara Ibu? Dengaran, Bu. Ya. Karen, Bu. Nah, inilah namanya juga tadi komunitas lah, yang di sana itu banyak sekali individu-individu yang berbeda sehingga partisipasinya juga tergantung individu masing-masing. Ada yang misalnya sangat semangat untuk mengikuti kegiatan, kemudian sangat berkontribusi. Ada juga yang seadanya saja, ada juga yang cuma numpang nama. Nah, itu ya tadi di sini berbeda-beda setiap individu, sehingga ketika yang misalnya yang cuma numpang nama tadi atau misalnya yang seadanya tadi itu akan menghambat pembangunan atau tujuan dari diadakannya pemberdayaan komunitas itu sendiri. Misalnya kemarin contohnya kan tentang ibu-ibu apa kemarin itu? Ibu-ibu PKK? PKK. Iya, ibu-ibu PKK misalnya lah. Nah, di sana kan tidak setiap orang rajin lah untuk misalnya melakukan kegiatan yang telah dijadwalkan atau yang telah diadakan. Tapi kan ada juga yang biasa-biasa saja mengerjakannya. Nah, itu akan mempengaruhi dalam pembangunan. Maksudnya tadi di sini bisa itu pembangunan untuk memperbaiki kehidupannya sendiri, atau misalnya yang pembangunan di sini pembangunan maksudnya itu dari segi pembangunan SDM-nya, yaitu dari segi keterampilannya, ataupun misalnya pembangunan dari segi material atau dari pembangunan misalnya seperti sumur bor dan sebagainya lah, itu tergantung komunitasnya sendiri. Kemudian selanjutnya nomor 3, tingkat sumber daya manusia berbeda-beda, kemampuannya berbeda-beda lah. Ada yang lambat, ada yang cepat mengerti ketika dilakukan pelatihan. Misalnya ketika dilakukan pelatihan sekali, ada yang langsung bisa membuat kue, misalnya tadi ibu PKK tadilah, ada juga yang misalnya 2 atau 3 kali baru bisa. Nah, ini tingkat sumber daya manusia berbeda-beda. Selanjutnya, keberhasilan pemberdayaan komunitas bergantung individu yang bergabung di dalamnya. Nah, tadi sudah Ibu bilang lah, ketika individu itu tadi ada yang misalnya semangat, ada yang kontribusinya sangat besar, ada yang kecil dan sebagainya, itu akan mempengaruhi keberhasilan pemberdayaan komunitas. Selanjutnya, kurangnya kemampuan masyarakat dalam berkreasi dan kurangnya kapasitas secara kritis dan logis. Nah, itu juga menjadi penghambat. Nah, misalnya tadi seperti inilah, ketika yang kemampuan masyarakat dalam berkreasi, misalnya membuat hal baru, atau kreativitas yang baru atau inovatif, misalnya seperti pembuatan kue. Nah, pembuatan kue itu kan tadi ketika itu penampilan kuenya menarik, kemudian rasanya enak, nah itu kan akan mudah dipasarkan. Namun ketika misalnya bentuknya seperti itu saja, maka akan sulit. Nah, ini dan itu akan di sini nanti juga berpengaruh kepada keberhasilan pemberdayaan komunitas tadilah, apakah berhasil dipasarkan dengan baik atau tidak, itu kan tadi tergantung sini kreativitasnya
Dan juga tadi di sini secara kritis dan logis. Maksudnya kritis tadi bagaimana anggotanya itu memberikan masukan kepada komunitas yang dia ikuti. Apakah cuma berdiam diri saja atau misalnya banyak masukan-masukan yang itu membangun untuk pemberdayaan komunitas. Selanjutnya, nomor 6, kegiatan pemberdayaan selama ini ditunjukkan pada masyarakat lokal dan permasalahan sosial lainnya. Nah, ini yang kemarin kalian sudah ada contohkan lah. Misalnya tadi nih ditujukan pada masyarakat lokal dan permasalahan sosial saja. Nah, masyarakatnya itu tadi terbatas misalnya hanya untuk kisaran misalnya dari satu desa saja, tidak dapat misalnya menjangkau desa yang lain, atau misalnya penjualannya hanya berkisar di desa itu saja, atau misalnya yang ini untuk permasalahan sosial tadi ya tergantung dari komunitasnya sendirilah. Kemarin kan yang misalnya untuk membantu korban banjir, permasalahan sosialnya adalah korban banjir. Kemudian komunitasnya misalnya apa, bentuk bantuannya seperti apa. Nah itu. Tapi terbatas tadilah misalnya dari segi sumber daya manusianya yang sedikit, sehingga bantuannya juga terbatas sedikit, hanya di kisaran situ saja. Kan padahal mereka misalnya sudah sangat sudah sangat bekerja keras untuk membantu masyarakat, namun karena misalnya alat-alatnya terbatas, misalnya yang seperti membantu masyarakat banjir kemarin kan ada yang masih tidak terbantu ketika tadi perahu karetnya cuma satu atau bahkan tidak ada, sehingga sulit untuk mengevakuasi para masyarakat korban yang banjir. Korban banjir yang terjebak di dalam rumah lah. Nah, itu kan sulit ketika tidak ada perahu karet. Itu kan yang seperti di daerah Pengaron kan, yang semalam yang sampai atap itu, ya lah. Pengaron, kemudian di daerah Barabai itu kan yang sampai atap lah, sehingga banyak yang terjebak di rumah dan tidak dapat untuk menyelamatkan diri sendiri. Iya, mereka mengevakuasi diri sendiri lah, harus mendapatkan bantuan. Namun karena tadi komunitas itu terbatas dari segi misalnya tenaga, kemudian alat-alatnya, sehingga sulit. Makanya kemarin itu kan sampai masyarakat kita Kalimantan Selatan itu kan sampai mengajukan kepada presiden lah, minta bantuannya lah, karena tadi saking pemerintahan saking terbatasnya tadilah bantuan untuk diri kita sendiri karena alat-alatnya terbatas dan sebagainya. Ada lo membaca lo di grup-grup yang meminta bantuan kepada presiden agar diturunkan bantuan dari sana langsung. Nah, sehingga kan dari situ tuh ya tadi ada bantuan perahu karet, kemudian ada bantuan dari tenaga manusianya lah. Karena dari kita sendiri itu tadi terbatas alat-alatnya, sedangkan yang membutuhkan bantuan itu sangat banyak. Nah, kemudian yang nomor 7, nomor terakhir, ketergantungan sumber dana dari luar. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya tadi karena tidak bisa mengolah dana sendiri atau tidak bisa mendapatkan dana dari komunitas itu sendiri, sehingga ya tadi membutuhkan bantuan dari orang lain. Iya, orang lain misalnya baik itu pemerintah maupun swasta lah. Kita lanjutkan. Nah, kemudian kendala pemberdayaan komunitas. Silakan dibaca Winda, nomor 1.
Kendala dalam pemberdayaan komunitas terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah kurangnya komitmen dalam masyarakat. Meskipun masyarakat merupakan subjek dan objek dalam pembangunan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Namun dalam pengambilan keputusan bergantung pada bagaimana pemahaman masyarakat itu sendiri terhadap pemberdayaan komunitas. Nah, jadi ini tadilah dapat disimpulkan tadi kata Ibu bagaimana pemahaman masyarakat sehingga itu akan mempengaruhi komitmennya tadilah atau kontribusinya terhadap komunitas sendiri. Oke, mau ambil nih. Nah, kemudian yang nomor 2 kendala perilaku masyarakat. Nah, atau etos masyarakat lah, di sini etos kerja tadi sudah ada Ibu berikan contohnya lah. Kemudian nomor 3 diverifikasi pola kehidupan masyarakat meliputi kebudayaan, sosial, ekonomi, kondisi geografi. Nah, jadi ini kendalanya yang selanjutnya adalah inilah tergantung dari bagaimana kebudayaan masyarakat itu sendiri. Itu bisa menjadi kendala. Misalnya ketika mereka kebudayaannya itu tertutup atau tidak mau menerima kebudayaan dari luar. Nah, itu akan menjadi kendala. Atau misalnya ekonominya sangat rendah atau kondisi geografinya lah yang sulit untuk dijangkau sehingga sulit untuk membentuk komunitas-komunitas di daerah tersebut. Selanjutnya nomor 4 Subah Nanggra ini silakan dibaca nomor 4 dan data yang berkualitas. Iya, ya tadi kurangnya monitoring dan data yang berkualitas. Monitoring itu maksudnya apa? Perencanaan. Monitoring, iya, pantauan lah atau memantau lah. Ya, atau misalnya maksudnya di sini adalah ya tadi karena kurangnya dipantau atau kurangnya diawasi sehingga seadanya lah sehingga itu tadi kendala perkembangannya dan data yang berkualitas atau datanya tadi asal-asalan. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi yang nomor 5 indikator. Ya, indikator yang tidak tepat. Kemudian indikator ini maksudnya bisa dari segi perencanaannya lah yang kurang tepat atau yang tidak sesuai dengan komunitas yang bersangkutan. Kemudian nomor 6 kurangnya koordinasi. Ya, kurangnya koordinasi. Apa yang dimaksud kurangnya koordinasi? Kalau koordinasi itu sendiri apa? Kurang sama lah Bu, kayak kurangnya persatuan dalam kelompok. Misalnya ini tuh kada menyatu dengan kelompok ini sorangan, jadi kada mau tergabung. Jadi yang ini rencanakan tuh kada lakas ibaratnya tegawi kayak itu Bu Ai. Ya bisa lah. Koordinasi ini kalau kalau bahasa mudahnya itu kekompakan di dalam kelompok lah atau komunikasi di dalam kelompok. Nah, itu akan mempengaruhi tadilah. Selanjutnya nomor 7 apa? Sistem administrasi yang terlalu birokratis. Atau terlalu banyak aturan. Ya tadi misalnya melakukan kegiatan tertentu tapi terkendala dari segi administrasinya lah, misalnya harus melapor ke RT dulu, kemudian dari RT ke RW, kemudian melapor baru ke kepala desa. Setelah itu mengisi macam-macam. Nah, ini juga mempengaruhi atau menjadi kendala dalam pemberdayaan komunitas.
Nah, kita lanjutkan. Nah, masyarakat dalam pemberdayaan komunitas. Nah, tadi kita kan sudah membahas tentang pemberdayaan komunitas. Nah, pemberdayaan komunitas itu sendiri kan terdiri dari masyarakat. Nah, masyarakat itu sendiri ini adalah sebagai suatu kesatuan hidup manusia yang saling berinteraksi dan bersifat kontinu atau terus-menerus lah. Suatu komunitas dalam masyarakat perlu adanya pemberdayaan untuk memperbaiki kehidupan mereka. Adanya pemberdayaan komunitas ini tidak hanya menyangkut masalah fisik, nah seperti jaringan transportasi, drainase, listrik, pelayanan kesehatan dan sebagainya, akan tetapi juga menyangkut masalah non-fisik seperti disiplin, ulet, kemudian dan sebagainya. Pemberdayaan komunitas ini tidak hanya meliputi penguatan individu, anggota komunitas, tapi juga semua pihak yang terkait. Nah, kemarin kalian berikan contoh beberapa komunitas. Salah satunya apa komunitas yang Ibu suruh kemarin? Maksudnya itu dari tugas yang kalian kerjakan, kalian menulis komunitas apa saja? Karang Taruna, Ya, Karang Remaja Masjid. Taruna. Ibu Remaja. PKK, Kemudian apa lagi? Ibu PKK, Ya, ibu-ibu PKK. Nah, kemudian kita masukkan di sinilah untuk misalnya kayak seperti Karang Taruna. Kalau Karang Taruna itu termasuk yang mana di sini? Pemberdayaan komunitas dari segi apa? Dari segi fisika atau non fisik? Kalau Karang Taruna, bentuk kegiatan mereka itu yang menghasilkan apa? Menghasilkan non fisik atau fisik? Bu Ai kayaknya Apa Winda? menghasilkan fisik. Bu Ai, soalnya kan Karang Taruna tuh membantu kayak gotong royong di desa, kayak ada kegiatan-kegiatan resmi di desa, di masjid, di balai, kan ya membantu. Oh, berarti masuk dari segi fisik juga lah. Kalau non fisiknya apa misalnya dari segi Karang Taruna tadi? Non fisiknya dari Karang Taruna. Melakukan penyuluhan Bu biasanya pada masyarakat. Ya, penyuluhan dari segi apa? Penyuluhan untuk kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Ya, bisa lah. Berarti itu masuk misalnya dari segi kerja keras lah. Ya, bentuk kemudian ya, tentunya harus disiplin ketika melakukan suatu kegiatan. Kemudian kalau remaja masjid, untuk hasil dari komunitas, apakah ada termasuk juga fisik? Biasanya ada Pang Bu Ai, Misalnya kayak apa? Bentuk fisiknya ada acara dari maulid loh Bu, acara maulid. Dia mau ngomong kayak namanya sumbangan keliling kampung. Atau enggak mungkin Bu yang di desanya belum ada musola, remaja masjidnya meminta duit untuk membangun musola. Oh iya, bisa lah. Nah, berarti itu juga bentuknya tadi. Kalau di sini berarti pembangunan dari segi fasilitas umum lah. Kan kalau musola itu fasilitas umum. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, jadi setiap komunitas tadi pasti ada kontribusinya lah atau yang dihasilkan baik dari segi fisik maupun non fisiknya. Kalau non fisik itu nyata sudahlah, misalnya kalau ketika mereka berkata-kata itu pasti santun. Kalau tidak santun tidak mungkin diterima oleh masyarakat lah. Misalnya apa? Ketika melakukan tadi sosialisasi, kemudian kayak menyenyarik, karena mungkin lo apa masyarakat nih hendak untuk
mengikuti komunitas tersebut pasti dilakukan dengan cara santun. Nah, itu nyata adalah sopan santun. Nah, jadi kalau misalnya non fisik ini nyata di setiap komunitas itu pasti ada. Kalau komunitasnya yang bersifat positif itu pasti ada. Kalau misalnya fisik ini tergantung komunitasnya sendirilah. Belum tentu ada di setiap komunitas untuk menghasilkan yang fisik. Tapi kalau non fisik itu pasti sudah. Kita lanjutkan. Nah, konsep kearifan lokal. Nah, di sini kearifan lokal pengertiannya sendiri, kearifan lokal dapat diartikan sebagai suatu kekayaan lokal yang mengandung kebijakan hidup, wildlife, yang mengakomodasi kebijakan dan kearifan hidup. Kearifan lokal tidak hanya berlaku secara lokal pada budaya dan etnik tertentu, tetapi dapat dikatakan bersifat lintas budaya atau etnik sehingga membentuk nilai budaya yang bersifat nasional. Nah, jadi inilah kearifan lokal diakomodasikan dengan pemberdayaan komunitas. Ya. Nah, tadi kearifan lokal di sini diartikan sebagai suatu kekayaan budaya lokal yang mengandung kebijakan hidup. Nah, jadi bagaimana kekayaan budaya lokal tadi? Misalnya seperti kalau misalnya di Banjarmasin atau budaya Banjar, misalnya ini, kalau dulu kan sering kalau membuat rumah itu sering rumah panggung lah, atau yang apa namanya nih? Kayu. Di bawahnya itu untuk apa? Kalau bahasa Banjarnya itu berumahannya itu luas. Nah, kalau sekarang ya tadi banyak yang ada lagi bisi berumahan, atau di bawahnya itu sudah atau rumahnya itu nemplok lawan tanah. Nah, itu kan kalau misalnya yang mempunyai berumahan atau yang ada apa yang kalau bahasa Indonesianya apa berumahan tuh ya? Pondokan. Pondokan. Rumah panggung itu kan di bawahnya tuh luas loh, maksudnya itu kawah untuk apa ini? Ini bisa untuk ternik, untuk ternik. Nah, itu kalau misalnya itu termasuk budaya lokal atau kearifan lokal. Kenapa? Ya tadi karena di wilayah Banjarmasin ini sendiri kan sering terjadi banjir atau terjadi pasang surut. Jadi ketika ada perumahan atau misalnya ruang tadilah di bawah rumah itu akan memudahkan air untuk lalu lalang sehingga mudah untuk surut lah. Sedangkan kalau sekarang banyak rumah yang nemplok ke tanah atau tidak ada lagi ruang untuk air lalu lalang itulah, sehingga sehingga tadi banyak yang tergenang. Nah, itu salah satu contoh kearifan lokal yang mengandung tadi kebijakan hidup. Bagaimana tadilah masyarakatnya itu menyikapi secara bijak keadaan alam sehingga mereka membuat rumah yang ada ruangnya untuk lalu lalang air. Nah, namun sekarang banyak rumah yang nemplok di tanah sehingga tidak ada lagi ruang untuk air lalu lalang tadilah. Nah, itu. Kemudian atau yang misalnya mudahnya itu seperti nah, kemudian kita lanjutkan lagi, kearifan lokal tidak hanya berlaku secara lokal pada budaya dan etnik tertentu, tetapi dapat dikatakan bersifat lintas budaya atau etnik sehingga membentuk nilai budaya yang bersifat nasional. Nah, contohnya kalau kearifan lokal yang bersifat nasional ini seperti apa?
Kearifan lokal yang bersifat nasional. Kalau gotong royong itu termasuk kearifan lokal? Termasuk kayaknya. Termasuk lah. Kenapa? Karena tadi gotong royong itu kan dibuat dari sejak zaman dulu lah, dan itu sangat bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya gotong royong dalam pembuatan fasilitas umum atau membersihkan fasilitas umum dan sebagainya. Nah, gotong royong itu merupakan kearifan lokal yang bersifat nasional sudah. Kenapa? Karena tadi bukan cuma di satu daerah, tapi di berbagai daerah di Indonesia itu menerapkan gotong royong. Nah, selain gotong royong apa lagi? Yang kearifan lokal yang bersifat nasional apa? Kerja bakti, Bu. Anu kan, Bu, Ya, kerja memanfaatkan bakti sumber daya alam. Apa? Memanfaatkan sumber daya alam. Pelestarian Sumber daya alam. masuklah. Pelestarian sumber daya alam ini nanti bentuknya macam-macam. Salah satunya kayak Ibu contohkan tadi lah, misalnya membuat rumah yang ada ruang untuk air bisa melaluinya, itu termasuk dari pelestarian sumber daya alam. Atau misalnya dalam hal menangkap ikan juga bisa termasuk. Misalnya dalam hal menangkap ikan yang dapat menjadi pelestarian sumber daya alam kayak apa? Dalam hal menangkap ikan. Menangkap ikan menggunakan Pancingan. Rengge. Ya misalnya yang menggunakan rengge, kenapa itu termasuk dapat menjaga atau menjaga sumber daya alam? Bentuk rengge itu kayak apa? Kayak jaring. Tangkap. Jaring tapi lubangnya halus-halus, boy. Betul. Jadi yang bibit itu kada umpat. Yang apa kada umpat? Yang bibit yang masih halus. Iya. Gitu. Jadi itu termasuklah. Jadi yang bibit bisa menjadi besar nantinya, sedangkan yang mama-mamanya lah atau iwak-iwak ganalnya itu dapat dimanfaatkan untuk makan, lauk lah. Dijual. Dijual juga bisa lah. Ya, ini kurang dari 1 menit lagi. Bagi yang belum absen silakan tulis nama dan kelasnya lah. Nah, untuk minggu ini selain catatan juga nanti ada tugas. Tugasnya itu menganalisis video, nanti videonya Ibu bagikan dan dikumpul 2 minggu kemudian. Jadi waktunya lama karena ada 2 tugas, catatan dan juga video, menganalisis video lah. Nanti videonya Ibu bagikan di grup WA. Jadi paling lambat dikumpul 2 minggu kemudian. Jadi ketika kita Zoom, nah itu paling lambat ketika kita Zoom. Kalau 2 minggu kemudian itu tanggal berapa sudah?